Shalom Elohim Bapak Ibu dan teman-teman semua, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Kesaksian Iman ini. Dan saya berdoa buat Bapak Ibu dan teman-teman semua sehat ya, bahagia dan dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Serta apapun yang Bapak Ibu dan teman-teman semua kerjakan dibuat Tuhan berhasil dan sukses, membahagiakan, membanggakan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih untuk dukungannya selama ini dan itu biarlah menjadi berkat bagi banyak orang yang menyaksikan program Kesaksian Iman ini. Dan saya percaya apapun yang kita lakukan dalam pelayanan Tuhan, Tuhan selalu menolong, membantu, dan menguatkan kita, bahkan menghiburkan kita. Puji Tuhan. Baik, hari ini kita akan mendengarkan kesaksian dari Muslim, bagaimana dia begitu terkagum-kagum dengan pelayanan daripada Edis TV. Dan itu sungguh sangat menggairahkan ya, dan biarlah kita terus berdoa buat Edis TV untuk terus dipakai Tuhan luar biasa, dan biarlah itu dalam koridor kasih ya, saling mengasihi, saling memberkati. Dan mari kita saksikan bagaimana kesaksian dari Muslim ini. Tuhan memberkati. Kritik membangun, kritik membangun, dia itu bukan mengkritik Al-Quran, tapi mengkritik tafsirnya. Saya mengerti, ya saya mengerti. Karena maaf ya, mungkin banyak juga ya muslim gitu ya, yang kurang paham gitu ya terhadap Quran, termasuk saya juga lah, bukan saya termasuk saya juga sendiri kurang paham. Tapi setelah saya melihat mengikuti Room Edis, justru saya termotivasi supaya lebih lagi memperdalam kitab saya, karena saya akan malu kan kalau saya kalah sama Edis. Malu kan, masa saya sebagai muslim kalah sama di luar muslim pengetahuan tentang kitabnya sendiri. Malu banget kan. Seperti itu. Ya. Tapi menurut saya Edis, kalau menurut saya positif, justru membangkitkan semangat saya, Bang Anan ya, membangkitkan semangat saya untuk lebih belajar. Banyak nggak dapat kebenaran-kebenaran ketika Bang Edis itu menceritakan tentang Al-Quran? Sebetulnya apa ya, memang agak ini berat juga saya mengatakan itu ya, kalau di nggak apa-apa. Ya berat itu kan Edis kan jujur, Edis itu memang sangat dalam. Saya mengerti sangat dalam. Jadi itu untuk diungkapkan kalau di seperti kayak gini saya tidak berani lah, karena beliau sangat dalam juga. Ya itu menurut saya kelasnya kelas menengah ke atas itu. Bukan kelas menengah ke atas. Kalau untuk kelas menengah ke bawah tengah masuk. Intinya abang dapat sesuatu lah untuk abang pelajari kan gitu kan? Banyak sekali, jujur saja, banyak sekali ya, bahkan sekali, banyak sekali, jujur saja. Tinggal murtadnya aja ya. Jangan. Saya begini Bang. Oke bang, kita kasih kesempatan untuk yang lain, oke bang ya. Bentar bang ya. Siap. Bang Baran. Ya malam. Bang Anan, selamat malam. Ya malam bang. Abang ya, Islam ya tadi ya? Ya saya Muslim bang. Muslim. Ya. Bang Effendi. Ya, Islam, Salam. Kristen. Kristen. Oke. Sebentar ya Bang Effendi ya, Bang Baren dulu. Ya, memang ada betulnya juga Bang Anan apa yang dibilang sama Syekh ini. Syekh? Ya. Memang ada benernya juga apa yang dibilang sama Syekh ini. Kayaknya Syekh sama saya juga satu suku kebetulan ini ya. Kumaha damang Syekh? Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wong Sundo. Mohon. Ya udahlah Bang, janjian aja Bang kapan dibaptis gitu aja Bang. Jadi gini, memang ada benernya juga kata apa yang dibilang sama Syekh itu. Justru Bang gini ya mungkin setiap orang mempunyai cara untuk menyikapinya itu dengan yang berbeda-beda. Kalau saya kan memang lahir dari keluarga Islam. Terus saya juga nggak pernah tahu dulu ada Kristen, ada Yahudi gitu kan. Adanya dulu saya nggak pernah baca Bible, Bang. Dengan adanya Edis TV, saya semakin bertanya juga gitu, bertanya-tanya apa yang dibilang Edis, apa yang saya baca di Bible juga. Tetapi alhamdulillah ada hikmah juga. Hikmahnya apa? Yang meningkatkan saya di dalam keimanan saya ternyata, Bang. Itu aja sih mungkin. Jadi cuman mungkin ya kadang-kadang ya memang agak sedikit menggiring juga kalau Edis itu. Seperti salah satu contoh misalkan ketika Edis mengatakan bahwa Tuhannya orang Islam itu ada dua gitu. Ini memang bahaya juga. Bahayanya apa, Bang?
Ya mungkin kalau yang apa ya, yang terutama generasi-generasi yang awam itu, ketika dia mengatakan bahwa robnya orang Islam itu ada dua, ya saya sih nggak keberatan bahwa Nabi Muhammad itu dikatakan sebagai pemimpin, memang betul sebagai pemimpin. Tetapi begini Bang, kalau kita mengambil konteks dalam kata pemimpin itu sifatnya aktif. Artinya, ketika dia sudah tidak memimpin lagi, maka dia tidak bisa dikatakan seorang pemimpin. Contohnya, Rasulullah sudah wafat, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai robnya lagi orang Islam. Karena apa? Satu, wahyu telah selesai, perintah juga telah selesai, sehingga kita ini umat Islam hanyalah pewaris dari beliau, begitu kurang lebih. Betul nggak, Syekh? Setuju ya, Syekh? Betul. Karena kan setahu saya gini Bang, ketika asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu kembali ke diri. Muhammad itu kan bukan nama, tapi sifat ya, kalau menurut saya. Jadi ketika baginda sudah meninggal, ya sifat Muhammadnya harus masuk ke dalam diri kita, dan kita praktekkan sebagai Muhammad yang terpuji itu, sifat terpuji kita praktekkan. Karena pada hakikatnya manusia itu semua utusan Allah, diutus Allah ke bumi untuk berkarya dan memakmurkan bumi ini sebetulnya gitu ya. Jadi kata Muhammad di situ kalau menurut saya adalah Muhammad sifat dari terpuji. Maka masukkanlah ke dalam diri kita sifat terpuji itu dan praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita sekarang yang pimpinan itu. Izin sedikit Bang Syekh. Ya. Tadi ada narasi dari Bang Syekh mengatakan bahwasanya manusia itu utusan. Itu Bang Syekh dapat dalil dari mana Bang? Utusan itu artinya diutus itu seperti gini. Kalau dalilnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah itu kata perintah, kita diciptakan, diutus itu diperintah untuk apa? Untuk beribadah. Yaitu kita diutus ke bumi untuk liya'budun itu ya, ibadah. Dan yang dimaksud ibadah itu, kalau sepengetahuan saya, ya kita berkarya di bumi, di mana kita memakmurkan bumi ini, menjaga bumi ini, melestarikan bumi ini, supaya bisa mendapatkan karya, dan karya itu bisa berguna untuk diri dan orang lain. Itulah yang menurut saya yang namanya ibadah itu. Tidak kuciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepada Aku, kan seperti itu ya? Iya. Kata iya betul, secara lugot, secara bahasa yang ibadah itu menyembah. Iya. Tapi prakteknya menyembah itu prakteknya bukan gini-gini. Objeknya di situ bukan gini-gini objeknya gitu ya, tapi ya memakmurkan dunia ini. Ya. Jadi bahasanya gimana sih supaya dunia ini damai, tentram, saling mencintai, saling menyayangi. Karena kan ada satu dalil juga, inna fidunya jannah man yadhiluha wa man yadhilul jannatul akhirat. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Barang siapa yang tidak memasuki surga di dunia ini, maka takkan masuk ke dalam surga di akhirat nanti. Maksudnya surga di sini, di mana kita menciptakan perdamaian, persatuan, kesatuan di dunia ini, supaya damai, saling mencintai, saling menghargai. Itulah yang disebut surga dunia itu. Kurang lebihnya begitulah kalau menurut keyakinan saya. Ya, Bang, boleh nanya nggak, Syekh? Syekh boleh tanya nggak, Syekh? Oh iya, ya silahkan. ya silakan Bang Brin. Nah, kalau saya sendiri selama udah sering ngobrol sama Edis nih, apa iman Syekh malah terguncang atau sebaliknya? Maaf ya, sejujurnya saya sangat menghormati beliau, sangat menghormati. Kenapa? Dengan saya sering diskusi, justru sebaliknya, saya semakin semangat belajar. Untuk saat ini saya semakin belajar, dan saya semakin cinta. Jujur, saya semakin cinta kepada manusia, khususnya teman-teman Kristen, ya, teman Kristen. Apalagi tadi dengar RK mengatakan bahwa Kristen juga sholat 7 waktu dengan alasan bla 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 bla, panjang lebar puasanya gini-gini. Ada puasa seperti puasa Daud juga.
ya saya semakin cinta aja. Udah, cintaan saya semakin berlebih untuk teman-teman Kristen saya. Dan saya siap membela kalau ada orang yang mau menyakiti Kristen di depan saya siap membela asal di depan saya ya. Syekh siap membela atau siap dibaptis nih? Al insanu akhul insani ya, insan atau manusia dan manusia yang lainnya adalah saudara ya. Maupun dia mencintai saya atau membenci saya, dia tetap adalah saudara yang harus kita tolong, yang harus kita bantu menurut kadar kemampuan diri kita. Ya, al insanu ahul insani ahaba am kariha. Manusia dan manusia lainnya itu sama saudara. Maupun dia mencintai saya atau membenci saya, tetap saudara yang harus kita tolong. Ya, harus kita perlakukan dengan baik. Entah siapapun, agamanya apapun, atau orang manapun, nggak pandang yang namanya manusia, tetap saudara, satu habitat dari Adam dan Hawa. Ya, karena kan agama itu kan fungsinya, agama itu mengatur hubungan dengan Tuhannya dan juga dengan sesama manusia. Ya, Kristen agama rahmah, Kristen agama kasih, Islam agama rahmah. Pada dasarnya sama juga kan agama kasih sayang. Ya betul nggak? Saya ada yang tapping. Ya, Saya udah tunggu tanggal mainnya ini katanya. betul nggak? Maaf ya, kalau saya salah silakan aja lah. Tapi kan menurut saya apa ya? Tuhan itu melahirkan kita dari ibu bapak kita dengan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya apa? Lita'arofu, supaya saling mengenal. Sesudah mengenal, kita saling pengertian. Gitu. Saling pengertian. Kalau bisa saling pengertian, kalau kita menerapkan itu lita'arofu, saling mengenal dan saling pengertian, kita damai kayaknya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Biarlah itu menjadi kesaksian yang memberkati kita semua dan kita terus mengasihi, melayani, dan bersaksi, serta menginjil. Dan itu menjadi berkat besar bagi banyak orang. Baik Bapak Ibu, kita terus berdoa dan mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang. Dan tidak pernah menyerah untuk terus melayani Tuhan sampai pada kesudahannya. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, 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 amin.